Selamat datang di channel Hidayat Setiadi, channel yang berkomitmen untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang fakta dan opini. Baik, kita mulai saja. Yang pertama tentang fakta. Pengertiannya, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Sehingga ini semua orang menyatakan hal yang sama. Itu fakta ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama objektif dan netral. Tidak memihak atau menunjukkan pandangan pribadi. Yang kedua, menggambarkan kejadian nyata. Yang ketiga, memiliki bukti yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, didukung oleh data yang tepat seperti informasi tentang waktu, tempat, atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, itu pengertian dan ciri-ciri fakta. Agar lebih jelas, kita coba ini contoh dari kalimat fakta. Ya. Yang pertama, kucing mempunyai 4 kaki. Ini semua orang menyatakan hal yang sama bahwa kucing itu mempunyai 4 kaki. Maka kalimat ini disebut fakta. Yang kedua, Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ini juga fakta karena ini tidak dapat dibantah lagi ya. Karena memang Soekarno itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan RI, ya, Republik Indonesia. Ini juga sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu, ini juga disebut fakta. Yang keempat, hasil dari 3 kali 5 adalah 15. Ini juga fakta ya, karena semua pasti menyatakan hal yang sama bahwa 3 kali 5 ya 15. Kemudian yang kelima adalah dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Ini juga termasuk fakta karena memang kenyataannya 1 tahun itu ada 12 bulan. Inilah contoh kalimat fakta. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke opini. Nah, kalau opini ini adalah kalimat yang berisi pendapat atau pandangan pribadi seseorang tentang suatu hal. Jadi, ini bisa sama, bisa beda ya, karena ini pendapat atau pandangan pribadi saja. Nah, ciri-cirinya ini subjektif, berisi pendapat atau pandangan pribadi seseorang. Jadi, bisa saja pandangan atau pendapat ini berbeda dengan orang lain. Yang kedua, terkadang berupa kritik atau saran terhadap sesuatu. Ya, bisa berupa kritik atau bisa juga berupa saran. Nah, yang ketiga, tidak selalu didukung oleh bukti yang jelas atau akurat. Ini adalah ciri-ciri dari opini. Nah, agar lebih jelas, kita ke contohnya saja. Ini contoh kalimat opini yang pertama. Matematika adalah pelajaran yang dibenci siswa. Pada faktanya itu tidak semua siswa membenci matematika. Ada beberapa siswa yang justru malah lebih suka mata pelajaran matematika. Nah, ini disebut opini, karena ini pendapat pribadi saja. Nyatanya ada anak yang suka matematika dan ada anak yang benci atau tidak suka matematika. Yang kedua, kucing adalah binatang yang menggemaskan. Ya, bagi sebagian orang mungkin kucing adalah binatang yang menggemaskan. Namun, beberapa orang juga justru takut sama kucing. Sehingga bagi yang takut ini, kucing justru bukan binatang yang menggemaskan, tapi justru binatang yang menakutkan. Ya, ini opini juga. Nah, yang ketiga, tanpa cabai pedas, masakan itu kurang rasanya. Ya, tentu ini bagi penyuka pedas ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak suka pedas, justru dengan cabai pedas, masakan itu tidak enak ya. Dan kurang rasanya. Itu bagi orang-orang yang tidak suka pedas. Jadi ini termasuk opini juga ini, kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat, kopi itu cocok untuk dimakan bersama kue. Ya, tapi mungkin juga ada yang orang yang suka kopi tapi suka ditemani dengan misalnya singkong goreng ya, atau pisang goreng, atau bahkan makan kue ketika ada orang yang tidak suka kopi, itu tidak cocok dengan kopi. Jadi ini disebut kalimat opini. Nah, yang terakhir, menurut saya
mandi memakai air hangat lebih enak dibandingkan mandi memakai air dingin. Nah, tentu ini menurut saya ya. Menurut orang lain terus bisa saja berbeda. Menurut orang lain justru ada yang suka memakai atau air dingin dibandingkan air hangat. Nah, itu tadi kalimat fakta dan kalimat opini ya, dari pengertian, dari ciri-ciri, dan dari contoh, kalian bisa membedakan mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini. Ya, semoga penjelasan ini kalian paham ya. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahami mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat opini. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.